Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, penularan COVID-19 varian Omikron dalam perjalanan ibadah umroh sangat berisiko bagi para jemaah. Untuk itu protokol kesehatan ketat wajib dipatuhi, baik saat berada di Tanah Suci maupun ketika kembali ke tanah air. Pemerintah mulai memberangkatkan ratusan jemaah umroh di tengah munculnya COVID-19 varian Omikron. Pemberangkatan ibadah umroh ini pun diatur secara kloter dengan jumlah tertentu. Jemaah yang berangkat ke Tanah Suci difasilitasi Kemenak dan kerjasama dengan perusahaan travel umroh, serta melakukan koordinasi One Gate Policy dalam upaya melindungi jemaah umroh dan memberikan proteksi maksimal. Jamaah umroh yang kita kirim ini betul-betul bisa menjadi duta bangsa. Dan ini yang saya tekankan tadi. Anda bukan hanya ingin memenuhi kebutuhan pribadi Anda, tetapi Anda juga harus ingat kedisiplinan Anda di Saudi nanti itu modal bagi kita bisa memberangkatkan jamaah umroh selanjutnya. Anda ada 59.000 tertunda. Sekarang baru 500-an lah ya terkirim. Masih banyak, Pak. Nah, saya berharap punya semangat yang sama. Jadi ini umroh istimewa lah. Umroh rasa haji dan umroh kebangsaan. Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Umroh Haji pun berkomitmen menjaga protokol kesehatan bagi seluruh umroh selama beribadah di Tanah Suci, guna meminimalisir penularan COVID-19 terutama varian Omikron pada jemaah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin mengikuti protokol kesehatan yang ada saat ini. Gunanya dan fungsinya adalah kita menghindari penyebaran atau spreading dari Omikron ini, ya. Namun kita juga sangat berusaha sekuat mungkin ya membuat aturan-aturan yang jelas, baik itu bagi jamaah dengan menjaga physical distancing, selalu menggunakan masker, ya, dan menjaga agar steril dari barang-barang yang memang digunakan bersama, baik itu di lift, di troli dan lain-lain. Ini harus kita berikan edukasi kepada para PPU dan juga asosiasi itu sendiri. Pelaksanaan ibadah umroh di tengah situasi kasus Omikron di Indonesia yang tinggi tentu sangat berisiko. Namun situasi di Arab Saudi yang telah membuka kembali penyelenggaraan umroh, pelaksanaannya pun dilakukan secara ketat, baik di Arab Saudi maupun saat kembali ke tanah air. Tim Liputan, Metro TV. Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi dari 318 kasus Omikron di Indonesia per Sabtu kemarin, secara keakumulatif paling banyak berasal dari Turki dan Arab Saudi. Namun secara mengejutkan Indonesia justru memulai pengiriman jemaah umroh ke Tanah Suci. Sebenarnya seperti apa kondisi di Arab Saudi pada saat ini? Kami akan bahas hal ini bersama Konjen Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, Eko Hartono. Selamat malam atau selamat siang waktu Jeddah, Pak Eko. Informasi apa yang bisa kami terima dari Kerajaan Arab Saudi? Sebenarnya seberapa banyak kasus Omikron yang ditemukan di sana? Mengingat kalau di Indonesia, dua terbesar penyumbang kasus Omikron adalah WNI yang baru datang dari Saudi dan juga dari Turki. Baik, Mas Ayu, terima kasih. Memang terakhir-terakhir ini kasus Omikron di Arab Saudi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa hari belakangan ini atau 1-2 minggu belakangan ini ya. Kalau dulu bulan-bulan lalu memang sebelum Omikron merebak, itu kasus harian, tambahan kasus harian di Arab Saudi sekitar 40-an kasus. Sementara setelah Omikron masuk dan beberapa lama kemudian memang terus melejit ya. Sampai kemarin itu ada 3.045 kasusnya. Jadi memang sudah lebih dari 10 kali lipat kalau kita hitung dari kira-kira 1,5 bulan yang lalu. Nah, dengan adanya perkembangan Omikron yang memprihatinkan ini, memang pemerintah Saudi terus mengambil langkah-langkah untuk memperketat protokol kesehatan. Nah, memang walaupun ada peningkatan kasus, hanya memang fatality rate-nya memang relatif rendah ya. Jadi artinya untuk tingkat hunian di rumah sakit, apalagi di ICU memang tergolong rendah. Nah, ini yang walaupun Saudi memperlakukan pengetatan, tapi mereka belum sampai kemudian mengambil langkah-langkah yang
drastis seperti tahun lalu, misalnya lockdown Baik. atau curfew ya jam malam, belum. Ya, ya, ya. Kemudian apakah para jamaah terutama dari Indonesia ini nanti hanya akan diperbolehkan masuk ke kota suci Mekah saja, artinya hanya urusan beribadah umroh saja, selesai langsung pulang, atau tetap boleh travel ke Madinah, ke Nabawi misalnya? Ya, untuk para jamaah umroh boleh dua tempat, yaitu Madinah dan Makkah. Jadi seperti tadi malam ya, ada 414 jamaah umroh yang datang melalui Madinah, mereka mendarat di Madinah dengan Lion Air. Jadi setelah menjalani karantina 5 hari, mereka kemudian nanti menjalankan ibadahnya, sholat di Masjid Nabawi dan sebagainya. Nah setelah itu mereka kemudian ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi memang prinsipnya hanya di 2 kota itu, tidak kemudian ke tempat lain. Mereka akan dikontrol secara ketat dan diawasi, dipimpin langsung oleh para travel agent, muassasah yang ditunjuk oleh pihak Saudi di sini. Nah, jadi memang sementara ini hanya dua kota itu yang boleh dikunjungi oleh para jamaah umroh. Dan saya tambahkan Mas Wahyu bahwa untuk pelaksanaan umroh itu selama ini hanya sekali saja, ya. Untuk sementara dibatasi hanya sekali saja. Memang untuk sholat itu boleh, nanti ada gelang khusus ya, nanti mereka boleh sholat 5 waktu di kedua masjid itu. Baik. Kalau protokolnya sendiri ketika melakukan ibadah umroh seperti apa? Termasuk sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Apakah ada penyesuaian ketika Omikron meledak atau mulai tinggi kasusnya? Ya, jadi setelah kasus Omikron naik lagi secara signifikan tadi itu, pemerintah Saudi kemudian memang mengambil langkah pengetatan. Jadi di kedua masjid dan di masjid yang lain juga pembatasan kembali diberlakukan. Kalau dulu sempat beberapa waktu yang lalu dengan kasus yang melandai, memang kita sudah boleh di sholat itu merapatkan soft ya. Nah setelah kasus Omikron melejit ini, kemudian jarak diatur lagi. Jadi tanda-tanda itu 1,5 meter ya dipasang kembali di Nabawi maupun Masjidil Haram. Nah kemudian juga petugas makin memperketat masuknya para jamaah ke kedua masjid itu. Jadi tawakalna diawasi ketat, gelang pun juga diawasi ketat. Demikian juga di Masjidil Haram. Kalau dulu pada saat melandai itu kita sudah boleh berdoa, kemudian sholat sunat setelah kita melaksanakan tawaf ya di depan Ka'bah itu. Nah sekarang ditutup lagi, jadi tidak boleh lagi kita sholat dan berdoa di depan Ka'bah, harus naik ke atas. Baik. Pak Eko, kalau hanya diperbolehkan melakukan ibadah umroh hanya 1 kali, biasanya minimal 2 kali atau sebebasnya sepanjang waktu mereka ada di sana, apa kemudian yang akan dilakukan oleh para jemaah? Ada 400-an sudah datang, kemudian dalam beberapa hari ke depan juga ada 400-an lagi jemaah umroh yang datang. Apakah dipersingkat juga durasi berkunjung ke Tanah Suci? Tidak juga, jadi paketnya memang sama. 11 hari, setelah 11 hari itu dikurangi 5 hari masa karantina. Jadi kan tinggal berapa itu? Sekitar 6 atau 7 ya, 6 hari ya. Nah 6 hari itu selain umroh sekali, mereka juga akan sholat, silakan kalau sholat boleh 5 waktu dan itu kapan saja karena dengan gelang. Jadi selama ini itu yang dilakukan. Nah bahwa kemudian nanti pihak muassasah atau travel di sini itu akan mengusahakan tambahan waktu umroh itu sesuai dengan informasi mereka belum bisa dipastikan ya. Kalau memang memungkinkan mereka akan mengusahakan lagi umroh lebih dari 1 kali. Baik, jadi paketnya sama kurang lebih 11 hari, hanya saja dipotong 5 hari masa karantina ketika datang begitu ya. Jadi praktis hanya kurang lebih 6 hari berada di Arab Saudi. Baik Pak Eko, kami akan minta update terus dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konjen Republik Indonesia di Jeddah terkait bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang sudah mulai diperbolehkan untuk melakukan ibadah umroh di Tanah Suci. Terima kasih Pak Eko Hartono sudah bergabung bersama kami di Prime Time.